Halo, jumpa lagi dengan gua di podcast gua ngobrol dari sender. Kali ini gue ditemanin sama Kak Laila yang akan bacain cerita dari sender. Ya, silahkan Kak, perkenalan dulu. Halo, jadi gue Laila seperti yang udah di-mention Dava di Twitter. Kali ini dimintain tolong. Semoga kalian tidak terganggu dengan suara gue yang nggak begitu bagus-bagus banget. Oh iya, merendah untuk meroket. Gak sih, lebih tepatnya sadar diri aja sebelum dihujat. Oke, langsung aja kali ya. Oke, judulnya apa ya Kak? Sebutin dong, lu kan yang mau baca nih. Lahirin anak tanpa ayah dan dia panggil gue kakak. Oke, lanjut. Oke, dimulai dari pertama. Hai Kak, aku lihat TL kakak nih dari kemarin muncul terus baca-bacain cerita orang, jadi pengen banget berbagi pengalaman. Ya mungkin bisa jadi warning buat teman-teman semua sih mengenai seks. Tapi selama ini belum pernah cerita ke sosmed atau apapun walaupun anonim. Tapi nggak tahu deh kenapa, kayaknya aku pengen banget cerita di akun ini. Gimana, boleh ya nggak Kak? Boleh nggak nih? Boleh banget dong, boleh banget. Ini privasi aman ya? Tuh, coba dijawab lagi. Aman. Oke. Maaf Kak, aku soalnya belum pernah cerita-cerita kayak gini, masih agak takut juga. Jadi aku dari SMP itu udah mengenal HS, udah pacaran berkali-kali tapi belum pernah sampai nge-sex sih, paling cuma ya gini lah, maksudnya ya grepe dikit. Sampai pada akhirnya di SMA aku ketemu cowok yang mungkin tipenya kayak cewek mirip Aliando gitu. Siapa yang nggak demen coba? Awalnya sih nggak ada niat mau deketin dia sih, sampai tiba-tiba dia malah SMS. Zaman dulu tuh ya, SMS aku duluan, ngedeketin aku. Padahal di sekolah yang deketin dia tuh banyak banget. Kayak singkat cerita, akhirnya dia nembak aku dan kita pacaran. Yang sirik dan gak suka banyak banget lah, sampai aku dimutusin banyak cewek-cewek di sekolah. Akhirnya aku di sekolah nggak punya temen, jadi dia mau nggak mau nempel sama pacar aku ini terus. Baru sebulan pacaran, dia itu udah mulai berani sih sama aku. Kaget nggak sih secepat itu? Tapi aku mikir ya udahlah. Semenjak itu aku sama dia jadi melakukan hal itu terus menerus setiap ada kesempatannya. Bahkan udah mulai lebih parah nih, dia udah mulai lebih berani grepe-grepe. Sampai semenjak itu akhirnya aku mulai kasih keperawanan aku waktu di rumahnya dia. Boom. Padahal hubungan ini mohon maaf ya bacanya agak kepotong soalnya harus pindah next picture gitu kan. Di Twitter kan gitu kan, bawah scroll gitu. Jadi maklum aja, nggak kayak di Instagram. Ya seharusnya tadi mungkin kayaknya gue cek dulu di galeri kali ya. Oke. Lanjut ya, setelah 3 bulanan nih. 3 bulan loh. 3 bulan itu cepet nggak sih menurut lo Kak? Ya enggak lah. Lah serius nggak cepet? Maksudnya salah. Maksudnya gue 3 bulan itu cepet banget lah. Cepet banget kan, maksudnya kenal orang udah sampai ya gitulah. Iya iyalah. Gila, itu mah bukan cepet-cepet lagi. 3 bulan. Orang PDKT bisa 6 bulan kok. Ya beda-beda kali ya. Udah 6 bulan gak jadi lagi, sakit gak? Oke. Terus gila, menurut kalian bodoh banget kan gue. Pas pertama itu gak keluar darah. Gue juga gak tahu kenapa dia seuzon banget. Dikiranya gue udah pernah sama cowok lain, padahal belum pernah sama sekali. Parah-parahnya gue sama mantan-mantan gue ya cuma sekedar grepe atau kiss aja, gak lebih. Semenjak itu kita jadi sering cari-cari kesempatan. Dia juga udah mulai beda, jadi kasar banget. Dia ngajarin gue banyak hal yang menyimpang banget lah dari yang keluarga gue ajarin. Gue jadi sering pulang malam, main gak tahu waktu, jajan terus. Bokap juga jadi ngomel terus. Dia kasar banget. Gue pernah dijambak, ditampar, dicekek di depan umum. Sampai puncaknya di sekolah pas dicek HP, gue SMS-an sama adik kelas cowok, padahal bukan siapa-siapa. Cuma nanya dia saja. Dia marah banget. Dia narik gue dari kelas, jambak, bahkan cekek gue sampai akhirnya aku dorong dia dan dia jatuh. Dan sampai akhirnya gue dorong dan dia jatuh dari tangga.
tapi bukan salah gue kan, itu malu gila di sekolah digituin. Kalau kita KS lebih sering di rumah dia sih kalau pas sepi, tapi pakai pengaman. Tapi jujur gue nggak pernah ngerasain yang namanya nikmat, malah sakit. Makanya gue heran enaknya di mana. Gue cuma kayak jadi budak seksa dia gitu loh, yang kalau dia pengen ya gue harus siap. Gila nggak sih? Ini SMP ya? SMA kayaknya deh. Lupa deh, gue udah lama banget ini. Kayaknya sih SMA kak. Coba lanjut dulu cerita. Sampai akhirnya kita kecolongan dan gue hamil. Gue tunggu 1, 2, 3 bulan gue nggak men. Saat itu gue kelas 2 SMA. Gue tahu gue hamil, tapi gue nggak berani tes. Takut sih ya kalau nggak berani cek itu, takut ya. OT jadinya overthinking. Pasti kan dikeluarin dari sekolah dong. Lu kan bukan cuma orang tua yang malu dong kalau kayak gitu. Iya, omongan tetangga juga. Oke. Setelah itu karena dia nggak berani tes dan dia minum edukasi banget soal ini, yang ada di kepala dia ya udah ngalir aja gitu. Kayak hati gue tuh udah kayak batu. Gue nggak mau mikir apa-apa dan gak bisa mikir apa-apa. Cowok gue nggak tahu, tapi dia curiga karena perut gue kayak beda. Dan buncit tiba-tiba ya? dia mutusin gue tanpa basa-basi di SMS. Cowok emang gitu ya? Ya buncit lah. Lanjut. Oke. Yang ada di otak gue saat itu yang penting gue mau dia tanggung jawab nikahin gue. Gue ngajar-ngajar dia banget. Di sekolah gue antar dia pulang, gue kasih dia hadiah dan lain-lain. Padahal posisi udah putus dan dia udah banyak backup cewek lainnya. Sampai akhirnya 7 bulan kandungan gue belum ada orang yang tahu tuh, termasuk dia. Orang tua gue curiga dan gue dikasih tes pack, disuruh cek dan hasilnya ya positif. Orang tua gue kecewa berat, langsung tahu siapa cowok yang hamilin gue. Diteleponlah orang tuanya dan gak lama orang tuanya ke rumah tanpa si cowok itu, cuma keluarganya aja. Akhirnya kita sepakat untuk nikah, tapi di luar kota. Gue USG dan periksa kandungan rutin sejak itu sama nyokap gue, dan gue diungsikan ke rumah keluarga di luar kota. Dia sama sekali udah ngabarin gue. Sampai akhirnya gue lahiran di rumah sakit sendiri sama nyokap gue. Anak gue cewek, cantik banget, mirip dia. Sehari setelah lahiran, keluarganya datang. Tiba-tiba mau ambil anak itu karena kebetulan ibunya dia belum ada anak perempuan. Keluarganya datang sih, tapi dianya enggak. Akhirnya 1 hari setelah anak gue lahir, anak gue langsung dibawa. Gue sedih nggak? Nggak sama sekali. Gue nggak tahu, hati gue saat itu kayak batu banget. Gue nggak ngerasain apapun. Sedih enggak, lega enggak, takut juga enggak. Aduh, gue nggak bisa ngerasain sih. Gue langsung dibawa keluarga ke kampung dan lanjutin sekolah di kampung tanpa ada satu orang pun yang tahu masa lalu gue. Di sekolah tujuan gue satu, bahagian orang tua gue yang udah kecewain. Gak ada niat sedikit pun buat ngulangin hal yang sama. Di kampung gue sekolah, gue belajar dengan giat, ikut bimbel sana sini. Gue tinggal sama nenek. Sampai akhirnya kelas 3 SMA, gue ketemu cowok yang berhasil menarik perhatian gue. Gak sengaja deketnya, gak terlalu ganteng, tapi karismanya itu gak nguatin. Gak ada obat. Mungkin maksudnya, tapi karismanya itu bikin klep-klep kali ya, gak kuat gitu. Emang ada sih orang-orang kayak gitu. Gue enggak, gue gitu enggak. Yang enggak lah. Coba kayak mungkin kita yang jawab followers lo kali ya. Oke. Kan buat gue berondong banget. Oke. Lanjut ya. Nah yang tadi itu juga cewek-cewek cakep di sekolah. Gue aja minder, tapi nggak tahu kenapa. Gue nih kepo banget sama nih cowok, pendiam banget tapi bikin penasaran. Akhirnya kita deket, daftar kuliah bareng-bareng. Tapi nggak pacaran lo ya. Akhirnya gue terima di universitas negeri yang gue impikan, dan ya ortu gue bangga sama gue. Sedangkan cowok ini dia nggak ada biaya, dia cuma khusus dan gue kuliah dan sukses. Selama kuliah gue nggak deket sama siapa, gue masih deket sama cowok itu dan kita tetap sama-sama komitmen untuk tetap sama-sama. Sampai akhirnya gue lulus 3,5 tahun di PTN. Lulus bukan dengan gelar
ke pengangguran. Tapi gue udah punya bisnis dari semester 3. Omset gue udah gak main-main. Cowok itu juga udah dapat kerjaan tetap yang gajinya lumayan banget tuh di daerah. Akhirnya setelah lulus sambil bisnis, gue dapat tawaran jadi guru di sekolah swasta dan gue ambil. Dan gak lama cowok gue itu ngomong mau serius sama gue, dan gue ngerasa dia harus tahu semuanya. Akhirnya gue cerita semuanya, dan dia mau nerima gue apa adanya dong beserta anak itu. Nggak percaya mau pingsan. Gue kayak nggak percaya gitu mau pingsan pas denger itu. Padahal gue nggak berharap banyak. Gue kira dia mau pergi karena ya lu tau lah masa lalu gue kayak apa gitu kan. Ternyata dia mau nerima gue dengan bobroknya gue ini, ya Allah. Dan ya bener aja, dia ngajak ketemu bokap gue yang di luar kota. Dia minta restu. Gak lama kita tunangan, kita nikah. Dan sekarang gue sama dia udah 2 tahun pernikahan dan udah punya 1 anak juga. Ekonomi kita alhamdulillah, gaji gue, gaji dia, dan bisnis kita masih berjalan. Sedangkan mantan gue nggak tahu gimana kabar dia, tapi yang jelas kita masih baik-baik aja. Sebelum gue nikah sama suami gue yang udah minta restu, maaf lah. Sebelum gue nikah, gue sama calon suami gue udah minta restu ke keluarganya dia. Tapi setelah keluarganya ambil anak gue, mereka pergi ke pulau yang jauh. Setelah itu, anak gue waktu 3 tahun, pas anak gue umur 3 tahun, mereka balik lagi. Karena katanya bisnis bokapnya bangkrut. Dan akhirnya anak itu dikasih lagi ke keluarga gue. Karena mereka nggak sanggup untuk biayain. Sekarang, akhirnya anak itu dibiayain sama bokap gue. Dan anak itu udah tumbuh jadi cantik banget dan dia panggil gue kakak. Sekian cerita dari gue yang super panjang. Semoga jadi pelajaran untuk semua remaja di luar sana untuk lebih hati-hati dalam bertindak. Karena hidup nggak bisa diulang. Wow, dalam banget ya. Iya. Oke. Jadi gimana menurut lu? Gimana ya? Banyak sih kalau kayak gitu sih banyak ya. Maksudnya cerita kayak gini tuh menurut gue banyak Kak. Cuma kayak belum terekspos aja gitu sih. Terus kalau menurut lu nih Kak, dia panggil ibunya kakak dan sampai sekarang pun dia masih manggil lu dia kakak gitu. Menurut dari pandangan lu gimana? Gimana ya? Ya nggak salah siapa-siapa sih. Kita kan juga emang kejadiannya juga di saat dia nggak siap, terus juga sempat lost contact lama banget. Ya mungkin dari dia sisi ibu yang kalau belum bisa menerima sepenuhnya, ya maksudnya gue belum pernah jadi ibu dan gue nggak tahu maksudnya hubungan ibu dan anak itu seperti apa gitu. Cuman kayak gue pernah dengar ketika lu membenci lu nggak bisa menerima dia karena kesalahan lu, lu tuh akan terus-terusan nyalahin si anak gitu. Nanti akan membuat dampak ke si anak ini kayak punya inner child gitu yang gue nggak tahu ya, ke anak psikologi mungkin bisa dijelasin. Nanti si anak ini akan punya dampaknya sendiri kayak gitu. Jadi ya mungkin ya balik lagi nanti kalau waktunya mereka kali ya. Iya. Karena di waktu gue up nih tweet ini tuh kan naik tuh lumayan naik tuh cepet naiknya kan. Nah dari reply dari teman-teman Twitter pun juga banyak yang nanya, Kak kenapa nggak kenapa nggak bilang jujur aja gitu kan. Mungkin kalau setiap orang lakuin sesuatu kan pasti ada alasannya tuh. Mungkin belum cukup umur aja sih ya, karena dia masih kecil dan pada saat itu juga dia masih TK gitu loh. Mungkin dari secara mental pun yang namanya masih bocah kali ya, iya nggak sih? Iya sih ya, mungkin ya banyak faktor yang kita belum sampai ke fase itu yang mungkin ya susah gitu. Kayak mungkin kan kita cuma bisa dulu juga kenapa nggak ngomong aja kayak gitu kan ya Pak, ya apa sih susahnya kayak gitu. Tapi kan untuk suatu orang, maksudnya orang yang mengalami dengan kondisi tersebut itu kan juga bingung ya, maksudnya kayak nunggu momennya, nunggu si anaknya dia. Iya betul banget. Apalagi kan juga si anak dengan maksudnya dia dari 3 tahun dari kecil kan udah diambil, terus tiba-tiba dipulangin lagi setelah bangkrut, kayak
Lu tau gak Iya. sih, kita kayak dia tuh juga bingung kayak orang tua itu sebenarnya gimana sih gitu, siapa sih kayak gitu. Iya. Dia akan ngerasain momen itu ketika dia udah dewasa, Kak. Dia mungkin sekarang masih kecil, dia pasti ngerasain, cuma kayak nggak bertanya-tanya kenapa kayak gini sih gitu. Dia pasti bakal bertanya-tanya ketika dia udah dewasa, di umur remaja mungkin 17 tahun gitu. Dan yang dia tahu neneknya itu adalah ibunya pada saat ini gitu. Ya banyak sih soalnya cerita kayak gini tuh banyak di luar sana gitu. Bahkan dulu gue pernah dengar rumor yang di zaman gue sekolah tuh hampir mirip kayak gini ya gitu. Dan yang kayak gue nggak percaya deh, tapi ya nggak tahu sih sampai pada ujungnya jujur atau enggak sama sekali, kan maksudnya itu bukan urusan kita kan gitu. Tapi kan yang lebih kayak harus kita ambil pelajaran itu adalah, gue salut banget loh, maksudnya gue suka banget sama salah satu cerita ini gitu. Biasanya kan orang-orang kayak gitu maaf ya, maksudnya kebanyakan orang yang telah mikir kayak gue ngelakuin kesalahan, gue berbuat bodoh gitu, kayak terlalu down, terus jadi kayak mikir kayak bisa gak sih gue dapet kesempatan lebih baik gitu, bisa gak sih gue bangkit. Dan ternyata ya dia salah satunya contoh, gue dulu pernah ngelakuin kesalahan gitu, tapi gue harus memperbaiki hidup gue gitu. Gue masih punya kesempatan, yang udah ya udah. Jadi kayak keren banget loh. Belum tentu maksudnya kita ya orang-orang yang gak ngelakuin kesalahan sampai sebesar itu pun kita bisa maafin diri kita terus bisa lanjutin hidup kayak gitu loh. Tapi dia ngelakuin kayak gitu, ya nggak sih? Keren banget gitu menurutku. Iya. Karena gue juga belum tentu bisa jadi dia gitu loh. Ataupun lu juga, Kak. Karena dia yang bisa ngerasain itu, dan dia yang di posisi itu gitu. Bener. Makanya gue bilang kalaupun misalnya kita yang ngerasain di posisi kayak gitu, belum tentu fase lo bangkit dari keterpurukan, fase lo menyadari kayak oh ya udah, life must go on gitu kan, lo harus tetap lanjutin hidup, itu beda gitu penerimaan tiap orang. Makanya kayak mungkin buat orang-orang yang lain yang di sana gitu ya buat kita pun juga gitu, maksudnya kita masih sama-sama belajar, maksudnya untuk hal-hal yang di luar kendali kita tuh udah kejadian. Tapi untuk soal HS ini, lo kan punya kontrol penuh pada awal hingga akhir gitu kan. Dia kan hanya salah satu contoh baik gitu kan. Maksudnya endingnya baik. Kalau misalnya udah kejadian ya berarti lo juga bisa tetap jadi kayak dia. Sebelum kejadian ya lo punya kontrol penuh sepenuhnya. Betul. Maksudnya ya lo harus mikirin dulu lah kayak gitu, prioritas lo apa. Ya, tapi kejadian-kejadian kayak gitu itu berdampak nggak sih ke orangnya gitu, entah dia menyakiti diri sendiri, terus depresi gitu kan. Karena di Sender ini pun dia nggak ngejelasin secara detail, tahu-tahu di fase ini, tahu-tahu di fase ini gitu. Dia nggak tahu ya, maksudnya mungkin ceritanya dia tuh terlalu banyak mungkin ya buat dia gitu. Maksudnya hal-hal pahit yang kadang-kadang gini, jadi gue ada tipe orang yang ketika dia merasa hidup itu lebih baik, dia menghapus bagian pahit-pahit dalam hidupnya. Jadi menurut mereka tuh yang nggak perlu diceritain banget gitu. Tapi ada orang juga yang ketika udah bisa survive, dia pengen kayak lu harus tahu nih fase-fase pahit gue tuh kayak apa gitu. Betul. Iya. Jadi kayaknya lu harus, kalau mau compare, kayaknya banyak another sender yang bilang kayak dia tuh healing, kayak dia depresi yang kayak self-harm gitu nggak sih dia? Ada tuh, ya lu kemarin denger nggak podcast pertama gua? Iya kan, maksudnya kan kayak gitu kan, kalau compare kan orang kan ya nggak ada yang tahu. Sampai ke psikolog loh, dia sampai ke psikolog, terus sampai dihipnotis gitu kan, ngelupain semua kenangan yang maksudnya kenangan yang bahagia, yang diinget-inget cuma kenangan yang sakit. Ya mungkin cara itu yang bisa move on, bisa bikin dia bangkit gitu. Kayak gitu. Nah oke. Kalau mungkin dari masalah itu udah ya, gue mau nanya nih dari pandangan lu sebagai cewek dan pandangan gue nanti, HS itu gimana sih, Kak? Apa HS itu termasuk ML, making love? Gue nggak baca pengertiannya secara Google banget ya, maksudnya secara Wikipedia-nya gitu. Yeah.
Serap yang kita tahu kan pendapat lo aja, argumen lo aja. Sama-sama melakukan ya. Gue nggak bisa berpendapat banyak sih, maksudnya kayak ya udah gitu. Orang kan mau dia balik lagi ke konten apa ke pertanyaannya ya, mau HS atau enggak, dari yang pernah gue baca sih katanya kalau misalnya lo making love gitu ya lo based on your consent gitu kan, persetujuan lo gitu, karena emang lo mau sama dia gitu. Tapi kalau di dalam lo HS itu mungkin ada sesuatu keterpaksaan gitu nggak sih? Iya, tapi kalau dari gue baca-baca gitu Kak, HS itu enggak termasuk ke dalam making love, ngerti nggak? Making love nih bener-bener kayak lu bener-bener ngewe gitu. Nah HS itu kayak misal grepe-grepe, kissing, itu udah termasuk HS. Having sex, ya enggak? Kalau ML kan making love, dia bener-bener kayak bercinta bercumbu gitu. Kalau gue riset sih gitu ya. Kalau gue baca-baca, gue juga masih belajar. Gue masalah belum tahu sama dalam masalah seperti itu sih, jadi cuma kayak familiar kayak gitu doang. Oke. Jadi kayak bumbu-bumbunya itu udah masuk lah ya ibaratnya. Iya, maksudnya hal kecil bisa jadi gede, iya nggak sih? Jadi misal sekarang lu kissing, besok grepe-grepe, pada akhirnya lu ngewe gitu. Ya edukasi sih. Nah, dan menurut lu HS pada zaman sekarang itu gimana? Pacaran kayak gitu? Kan banyak tuh kemarin yang nanya sama gua, Kak, pacaran zaman sekarang itu emang harus HS ya? Pandangan lu gimana? Gue bingung nih kalau mau menjelaskan hal kayak gini ya, karena ini tuh nanti bakal didengar sama banyak orang. Jadi sebenarnya gue sih agak lebih baik ketika gue jadi anonim gitu berpendapat, karena membicarakan hal kayak gini tuh luas banget ya. Pertama lo lihat dari background ritual, terus yang kedua dari norma, terus yang ketiga kan juga dari bad effect sama good effect-nya apa gitu kan. Nah kalau misalnya dari semua aspeknya yang gue sebutin ini gitu kan, kita semua udah tahu lah, maksudnya ya dari agama seperti apa, dari norma juga seperti apa, dan juga dari kesehatan mental pun juga seperti apa gitu kan. Dan kayaknya emang kenapa dilarang gitu sebelum menikah ya karena lebih banyak menimbulkan hal-hal buruknya gitu kan. Ya contoh kayak misalnya lo sekolah, jadi kalau misalnya dapat apes gitu ya kan, lo jadi nanti sekolah lo jadi berantakan kayak gitu. Iya benar. Dan kalau dari pandangan gue itu, gue nggak pernah membenarkan HS di luar nikah. Tapi kalau mau sama mau, ya udah. Tapi lo harus tahu nih akibatnya setelah HS di luar nikah tuh apa. Mungkin bisa hamil lah, terus tertular penyakit yang emang basicnya si laki atau si cewek itu ada ininya, ada penyakitnya gitu. Karena emang kemarin gue baca-baca juga dari senior gue ya, dari cerita di DM gue ada yang kayak gitu juga Kak. Jadi dia main FWB gitu kan, dan si cowok itu nggak jujur tuh kalau dia ada penyakit kayak gitu. Nah setelah dia HS, setelah dia ML itu sama si lakinya itu, si ceweknya itu gatel-gatel tuh, Miss V-nya itu gatel-gatel, tapi dia nggak menyadari kalau itu udah kayak gejala-gejala penyakit gitu loh Kak. Nah pada sampai akhirnya dia tanya ke teman dia yang nakes, ini kenapa nih gitu, kok gue gatel ya? Paling itu cuma keputihan. Herpes? Katanya keputihan. Terus akhirnya kok semakin kesini tambah parah, maksudnya sampai akhirnya dia nggak bisa berdiri, katanya nggak bisa berdiri. Nah terus direntalin mobil tuh buat dibawa ke rumah sakit periksa. Ternyata bener Kak, dia udah hampir tertular tapi belum kena penyakitnya gitu, baru gejala-gejala gitu loh. Ngeri nggak sih? Iya, alhamdulillah. Ya gimana ya? Ya itu kan kayak hal-hal kalau orang mikir yang udah terlanjur kayak udah apa sih nih gue gitu kan. Mencari kesenangan gitu sih.
kayak ya udah lu cuma kenal sama lawan jenis cuma buat memuaskan nafsu doang gitu. Dan basicnya kan nggak tahu nih dari lawan jenis lu dia sehat atau enggak gitu kan. Dan sekarang pernikahan sekarang kan ada tesnya gitu ya, ada tes gitu ya kalau nggak salah ya. Ya emang penting juga kan. Ya semoga aja deh dari teman-teman orang-orang di luar sana dihindarkan dari kayak gini di luar nikah. Kalau bisa sih jangan. Kalau mau ya itu kembali ke diri sendiri lagi ya. Yang penting tahu aja akibatnya tuh gini gitu. Ya. Oke, gini ya. Gue harus punya balik pertanyaan ke lu nih ya. Oke, silahkan. Lu kan udah terima banyak banget DM nih. Ya kan, yang menurut lu cerita yang paling paling bikin mengiris hati gitu. Itu apa gitu, dan terus pelajarannya tuh apa gitu kira-kira. Apa sih ya, bukan pelajaran, lebih kayak ke apa sih poinnya yang lo harus sampein kayak kita dari kisah-kisah itu gitu. Lu rangkum nih, lu summary kayak gitu. Gue kan nggak terlalu kadang kalau lagi free gue bacain tuh. Cuman kalau lagi itu ya nggak sempat gitu. Terus gimana sih coba? Gue lupa ya judulnya waktu itu ya. Jadi itu, serius lupa. Tapi gue ceritain nih, pasti dari pembaca gue, dari follower gue pasti mereka udah pada baca. Jadi ada satu, dia kenalan, gue juga lupa kenalannya lewat mana, intinya kenalan, terus pacaran, terus akhirnya ya gitu sama kak, kawannya kissing gitu kan, grepe gitu, terus dibawa ke rumah, bukan dibawa ke rumah, dibawa ke kontrakan teman cowoknya itu, ya kan? Nah pada saat itu dibawa ke kontrakannya itu, mereka nggak ngapa-ngapain, berdua doang tuh sepi tuh. Terus si cowoknya itu main nyosor aja gitu loh, ngerangsang si ceweknya, yang awalnya dia emang bener-bener pacaran cuma ya udah kayak saling mencari kebahagiaan satu sama lain gitu loh, tanpa melibatkan seks. Tapi pada akhirnya gue pernah baca deh. Itu yang menurut menyentuh banget ya, gitu kan. Terus udah yang tuh dia akhirnya ngeblok bukan sih? Gue lupa juga, pokoknya tuh akhirnya ternyata si ceweknya tuh ada penyakit juga gitu kak, penyakit di vaginanya itu. Oh bukan, oke lanjut. Nah udah, mereka ternyata di situ cuma sekedar grepe, terus kissing. Udah posisi udah telanjang kak, cuma telanjang bagian atas, ngerti nggak? Ya si ceweknya itu telanjang bagian atas. Nah si cowoknya biasa lah ya. Si ceweknya itu sebagai pemuasnya itu loh, dia ngasih servis ke cowoknya itu. Udah keluar ya, otomatis sudah berakhir kan ya. Besoknya lagi sama tuh kak, intinya itu si cowoknya itu dia nggak mau, si ceweknya itu nggak mau diajakin ke kontrakan gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa setiap si cowok bujuk, setiap cowok ngasih ini ngasih itu, pasti ceweknya mau juga. Nggak tahu alasannya apa, pasti kayak terperangkap gitu loh. Cewek dikasih umpan, masuk ke perangkap udah. Nah pada saat itu gila lagi nih, yang gue baca dan gue masih inget. Sama ke kontrakan yang sama, terus mereka datang, ternyata ada suara kayak gituan di kamar si ini, ngerti nggak? Di kamar kontrakan itu. Posisi kontrakannya kan kayak rumah gitu loh, pasti ada satu kamar. Nah di situ ada suara desahan gitu. Terus si ceweknya itu nanya sama lakinya, ini suara apa ya? Udah nggak usah, itu nggak ada apa-apa. Udah, terus mereka nonton TV nih. Udah tuh setelah 1 jam itu kan kelar tuh yang mereka lagi ML di dalam. Nah terus si cowoknya ini bujuk buat ceweknya buat masuk kamar. Awalnya nggak mau gitu kan. Terus pada akhirnya dua temannya itu yang habis ML itu dia kayak bujuk gitu loh, kayak ikut bujuk juga. Udah nggak apa-apa, enak dia bilang gitu kan. Ntar juga lu menikmati gitu kan. Udah tuh kak ke kamar.
awalnya sama juga, grepe-grepe, terus kissing, terus buka baju. Akhirnya si ceweknya itu berani buka bawahnya, bawah celana gitu kan, bener-bener itu udah bener-bener telanjang tuh. Nah, sorry banget disclaimer ya, di sini gue bukan menceritakan ini cerita dewasa, rada tapi kayak vulgar ya. kayak edukasi seks gitu sih, edukasi seks gitu ya. Baru gue mau komentar ya, karena lo tahu maksudnya gue menahan-nahan untuk tidak berbicara yang lebih ke arah sana gitu kan. Tapi gue lebih kayak nanti berbicara lo di bawah umur kayak gitu ya. Iya, itu kan edukasi ya, seks gitu kak, edukasi gitu kak. Gue juga udah disclaimer kan, udah tuh. Ya lebih niat gitu nggak sih, maksudnya lo lebih bilangnya. Terus oke. Udah masuk, udah kan. Akhirnya pas mau bertemu itu kedua itu mau bertemu, ternyata nggak bisa masuk kak. Gue nggak tahu dan nggak bisa, dan belum pernah ngerasain sampai sekarang. Katanya sih emang kalau pertama itu nggak bisa masuk ya, katanya susah, bisa masuk tapi susah katanya, masih virgin gitu kan. Ternyata dicoba tetap nggak bisa. Akhirnya nyerah, cowoknya nyerah, nggak jadi gitu kan. Besoknya lagi pun sama juga ngelakuin kayak gitu. Nah terus sampai titik di mana akhirnya mereka berakhir, dan si ceweknya itu kontrol ke dokter, dia punya penyakit kanker. Gue juga lupa dia penyakit kanker apa, tapi dia juga ada penyakit di kelaminnya itu kak. Jadi kayak ada tumor gitu, ngerti nggak sih? Jadi nggak bisa masuk gitu loh, harus diangkat. Itu yang bikin deep banget, bikin gue kayak anjir, aduh astagfirullah. Padahal ceweknya cantik. Aduh, gue nggak bisa bayangin gitu kan. Udah disakit, maksudnya kayak ibaratnya tuh kayak udah dipakai tapi nggak sampai masuk, terus dia ada penyakit, ada kanker, ada penyakit kelamin juga, dan cowoknya itu pas waktu mau operasi itu kak, cowoknya nggak nengokin, bayangin coba, nggak nengokin, terus nggak ke rumah sakit juga. Perasaan lu gimana coba kalau semisal amit-amit kalau semisal di posisi dia, gila nggak sih? Gue nggak tahu sih, gue nggak mau komentar asal ya. Kayak nggak tahu sih. Gue nggak kebayang gitu. Pertama kayak penyakit kayak gitu kan jangka panjang banget ya, kayak lu lihat waktu yang si pernah tahu nggak sih yang cewek dari gunung kanker kaki, pernah terkenal banget gitu kan, dan itu kayaknya dulu angkatan sama gue. Dia nggak ada hubungannya sama HS kayak gini, tapi kayak penyakit kayak gitu tuh terpaksa luar biasa banget gitu kan. Itu butuh perjuangan banget gitu, dan ternyata ya mungkin nggak, maksudnya gini, kejadian itu kalau karena dia mau kayak gitu kan, dia nggak tahu ya kalau dia punya tumor atau gimana nih kasusnya. Setelah dia mencoba, dia baru tahu karena nggak bisa masuk mau tumor atau gimana. Dia setelah mencoba sih, kalau gue baca setelah dia juga ngasih tahu kalau dia setelah mencoba setelah mencoba baru tahu kalau dia kena penyakit gitu, karena sakit banget tuh kak, sakit banget, dan sampai 2 hari nggak sembuh tuh sakitnya. Katanya emang kayak gitu sih, katanya baru-baru kata teman gue yang newly wedding gitu ya. Terus tapi bukan berarti juga dengan lu hampir melakukan kayak gitu lu bisa dibilang beruntung ya, maksudnya kayak untung aja waktu itu gue baru baru hampir melakukan kayak gitu, terus kayak jadinya gue tahu penyakit kayak gitu ya bukan kayak gitu juga sih. Ya emang mungkin dengan kayak gitu jalannya kali ya mungkin ya pas ditinggalin nih ambil positifnya aja, maksudnya kan ya nggak bisa diambil positifnya juga sih, pasti lo juga sedih ya, pasti ya down banget lah. Bener. Pasti langsung kayak ngerasa giliran gue kayak gini kayak gitu kan. Kita yang cuma ibaratnya lu sakit hati, patah hati biasa aja, yang nggak pernah ngapa-ngapain, lu ditinggalin setelah berjuang itu kayak gue kurang apa gitu, apalagi dia kayak gitu kan. Kita nggak bisa bayangin banget sih. Tapi kuat sih, ceweknya kuat. Terus gue sampai nanyain kan, terus keadaan lu sampai saat ini gimana? Dia masih terapi kanker, katanya kan nggak bisa disembuhin ya, kecuali kalau diangkat gitu ya. Ya katanya gitu sih, nggak bisa sembuh total. Kalau bisa sembuh total katanya nanti bisa muncul lagi gitu, karena kan dia tiap orang kan sebenarnya punya kanker kan, cuman ada yang aktif, ada yang enggak. Kita ini tuh yang nggak aktif gitu. Tolong ya ini kalau pendengarnya anak kesehatan
salah tolong benar di komen Iya, apa aja ya. ya maksudnya ya kasih pembenaran juga gitu kan. Iya, kita cuma manusia yang berumur berdasarkan baca-baca artikel-artikel yang Iya. lewat aja. Ya maksudnya kalau salah dibenerin gitu kan. Dikasih tahu kayak gini gitu. Oke, next question nih. Mm-mm. Apa sih motivasi lo open DM buat dengerin cerita orang kayak gini? Terus tuh Oke. beban mental nggak sih? Maksudnya terus kalau misalnya kayak mereka minta tolong sama lo satu bantuan gitu, terus kayak lo nggak bisa bantu banyak gitu. Gue nggak tahu ya, gue Gimana? nggak tahu kok bisa gue dijadiin tempat buat orang curhat gitu. Sumpah gue nggak tahu. Gue waktu itu iseng aja gitu kan. Waktu follower gue masih dikit banget tuh, masih 5.000. Gue iseng-iseng tulis di bio gue itu, setiap orang punya kisahnya masing-masing. Kalau Anda berkenan, jangan sungkan, pasti saya dengarkan gitu kan. Nah, ada tuh satu orang follower gue juga, dia cerita sama gue, oh ya udah silakan kalau mau cerita gitu kan. Cerita, akhirnya pada suatu saat juga kak, ada cerita HS juga kak. HS waktu itu gue bikin juga tweet ini nih, cuma waktu itu dia nggak naik cepet. Nah terus sampai saat itu juga ada juga yang berani cerita juga tentang HS juga nih, tentang HS gini naik tuh tweetnya tuh. Nah dari situ tuh follow gue naik kan. Nah alasan gue buat cerita kayak gitu karena gue kan sekarang hidup di perantauan ya. Oke. Anak perantauan juga pasti ngerasain ini juga. Gimana sih apa rasanya? tuh kesepian gitu? Lebih ke kesepian. Terus lu nggak punya teman ngobrol, lu kayak nggak punya tempat buat pulang, kecuali kalau lu pas mudik gitu doang. Dan kalau lu gabut, otomatis ya udah mau ngapain lagi gitu kan? Lu mau cerita juga nggak ada orang yang bukan nggak ada orang ya, kayak belum nemu orang yang buat ngedengerin gitu. Udah tuh, gue tuh open DM gitu. Ternyata asik nih, ngobrol-ngobrol sama follower asik nih, sharing gini gitu kan. Gue juga suka nulis di Twitter, bikin tweet gitu kan. Terus sampai akhirnya ya udah banyak yang cerita sama gue, banyak yang bacot gitu. Gue pernah dibacotin juga kak. Gue pernah diserang sama follower juga. Gue nggak tahu follower gue apa atau cuma kayak sebagai tanda kutip pendatang, terus ngeliat timeline gue gitu kan. Gue mikirnya gini, gue sebagai manusia bisa mendengarkan semua keluh kesah orang. Pada saat itu ya, pada saat DM gue masih belum ramai banget nih, paling satu hari DM masuk sekitar 2-3 gitu udah. Tapi pas gue bikin tweet HS story by DM, naik cepet tuh. Nah satu hari tuh bisa masuk DM sekitar 10 kak, 10 sampai 20 itu bisa masuk ya, itu bisa masuk tuh. Oke. Kebetulan waktu itu gue lagi COVID. Lu tahu ceritanya itu kan, yang gue cerita sama lu itu kan. Oke. Bayangin deh, perantauan sendirian di kosan, gak punya siapa-siapa gitu kan. 2 minggu gak punya temen ngobrol coba. Maksudnya ngobrol sama telepon ya, waktu itu kan gue juga tahu nama lu, telepon sama teman gue. Maksudnya biar gak jenuh gitu loh, selama 2 minggu nih gue gak ngapa-ngapain gitu kan. Ini curhat colongan ya pak? Iya. Kan lu juga nanya ya? Iya dong, ngobrol ngalor gitu. Boleh aja. Iya, lanjut ya. Lanjut gini. Lanjut ya. Pas COVID itu udah, gue balesin semua DM kak. Karena gue juga pas COVID nggak tahu mau ngapain nih. Kerjaan juga waktu itu disuruh di hold dulu dari kantor, fokusin buat recovery, buat kesehatan juga gitu kan. Banyak istirahat juga udah. Gue ya namanya kan kita cuma makan tidur kan jenuh ya, nggak ngapa-ngapain. Apalagi itu udah selama 2 minggu ya udah. Gue baca semua DM di Twitter tuh kan, gue balesin satu-satu, gue bacain banyak banget tuh. Dan pada sampai akhirnya DM masuk lebih dari 20 per hari. Gue udah gak kuat bacain itu semua DM, ngerti nggak? Okay. Jadi tuh
Jadi tuh maaf banget ya, gue juga disclaimer, gue nggak pernah banding-bandingin masalah satu sama lain. Tapi yang gue balas itu yang kiranya masalahnya kayak berat banget gitu loh, ngerti nggak? Oke. Bikin Ya bukan berarti yang lain nggak berat sih, mungkin nanti kalau agak senggang dibalas gitu ya. Ya maksudnya kayak gitu, betul. Kayak kira-kira ngena banget ke mental gitu loh. Gue pasti bales. Kadang juga ada yang ngiseng juga tuh, ada yang ngiseng, apa namanya, kak ini kak pacaran yuk, kak nikah yuk, anjir. Gak gue bales lah kalau DM kayak gitu lah, karena gue tahu mereka tuh cuma kayak bercanda doang. Di depan podcast doang kali lu bilang gak balas, di belakang malah langsung nomor WA dong. Wah, gitu kan? Kagak gitu juga. tapi gini sih. Oke banget ya kita ya. Tapi jadi intinya gimana? Intinya gimana? Berarti intinya tujuan utama lu tuh karena lu tuh tahu lah ya namanya rasanya gak punya teman berbagi, dan lu tahu rasanya. Betul banget. Bingung cerita mau sama siapa. Terus kayak ya udah, karena lo tau rasanya jadi lo nggak akan ngebiarin orang lain ngerasain gitu. Ya, gue sih mikirnya kayak gitu kak. Dan gue pernah nanti berjanji. Harus ada emot tepuk tangan kayak gitu ya. Gue pernah berjanji sama diri gue sendiri. Gue harus bisa bacain semua cerita dari orang. Ternyata gue nggak kuat kak. Gue nggak bisa. Karena ya gue juga punya kesibukan sendiri gitu kan, selain buka Twitter gitu. Gue sekarang kerja juga, gue juga kuliah. Ternyata tenaga gue nggak sekuat itu gitu loh. Kadang gue sekarang ya kayak, bahkan gue sekarang udah jarang banget bacain DM dan gitu. Paling kayak sekedar satu hari baca 2 DM gitu. Dan giliran follower sudah banyak hanya kayak gitu. Kayak gitu kan gue pun juga pasti bakal bilang kayak gitu dong. Oke, udah nih, gue punya pertanyaan terakhir mungkin yang kira-kira bakal kita tutup nggak sih nih, biar jadi nggak takutnya bakal malah OOT. Jadi nanti mungkin kalau ada yang teman-teman yang dengerin podcast kita dan mungkin tertarik dengan pembicaraan kita yang lain, nggak cuma soal kayak gini aja gitu kan. Gue punya pertanyaan yang cukup pengen melihat keresahan lu gitu ya. Ini sih mungkin keresahan gue aja gitu ya. Oke. Kan di Anes gue selalu bilang sama lu kayak lebih baik sebagai anonim gitu kan, karena gue punya kekhawatiran lu kan followersnya udah banyak nih. DM lu kan juga banyak. It means kalau lu tuh berarti di dalam suatu medsos lu tuh salah satu platform gitu kan, lu tuh punya nyimpan privasi banyak orang gitu. Kalau nih ya amit-amit gitu ya, gue nggak tahu nih pertanyaan gue bakal jadi ide buruk untuk orang lain atau enggak. Twitter lo di hack terus dan ya hal-hal buruk terjadi gitu loh, mengganggu si privasi si itunya itu gimana tuh? Tapi karena lo anak IT sih ya, jadi nggak begitu khawatir lah. Itu gimana tuh? Gue pernah mikir kayak gitu. Tapi gue selalu memperkuat keamanan Twitter gue. Contoh kecil kak, kadang ada orang tuh ngirim link, ngerti nggak? Oke, itu ngirim gitu link, ya. Terus kak coba ini klik dong, aku mau transfer mau kayak GoPay gitu, ngerti nggak sih? Itu sebuah pancingan juga. Gitu, bukan? Sweet GoPay, contoh kecil. Oke. Terus kayak ngirim link, coba dong kak buka ini kak, butuh donasi ini. Nggak gue klik sama sekali, nggak gue klik karena takutnya gue phishing. Itu phishing. Gue pernah kena phishing dulu. Tapi di Facebook, zaman-zamannya Facebook. Terus yang sama kayak di email kantor gitu tau nggak modelannya? Ya. Tapi kalau gue belajar gitu, itu semua bisa di-recovery. Bisa di-recovery lewat email. Oke. Kalau misal Twitter lu kebajak, kena phishing ataupun kena ganti password sama orang lain, bisa di-recovery lewat nomor HP sama email. Itu kuncinya. Jadi email sama nomor HP lu yang udah di Twitter jangan sampai ganti ataupun nomor HP-nya jangan sampai hangus. Itu cuma cara terakhir yang bisa recovery Twitter lu, akun Twitter lu gitu. Terus yang kedua, gue nggak pernah buat kalau ada orang nanya, kak
boleh nanya nggak sender ini tuh siapa, gue pengen bantu. Apapun alasannya kak, apapun alasan dia mau bantu, mau berdonasi, mau apapun, nggak bakal gue kasih tahu identitas sendernya, karena itu udah sebuah seni menyembunyikan identitas sender. Kemarin ada juga tuh temen gue di Instagram, kode etik malah DM Kak Dava, kan banyak tuh dengar cerita dari teman-teman Twitter, boleh nggak, kebetulan dia juga lagi kuliah psikologi gitu, karena gitu gue sakit, lagi penelitian gitu, jadi dia itu kayak minta satu sender buat jadi narasumbernya dia gitu, buat tanya-tanyain. Gue langsung tolak dengan tegas, sorry ya kayak bukannya gue nggak mau bantu lu, cuma emang dari awal yang gue bilang tadi, kode etika gue nggak pernah buat ngasih tahu siapapun sendernya. Gue dengan tegas gitu, sekalipun maafnya kata dia kena penyakit, ada orang bantu, gue gak bakal gue kasih tahu, karena itu udah seni untuk menutupi sender, itu udah identitas. Kalau gue sih gitu kak, apapun alasannya, sampai saat ini berkomitmen kayak gitu. Dan kadang juga ada yang nanya gini nih kak, waktu itu ada orang yang nanya, gue ngupload nih, intinya tuh dia mau tunangan cuma ketahuan udah nggak virgin. Ada yang nge-DM gue dong, mungkin ke-trigger kali ya, nanya, kak inisialnya kayak gini bukan sih, inisialnya gini bukan sih, langsung gue hapus di DM-nya, sumpah gak gue balas sampai sekarang. Ya takut juga. Berarti untuk para ini ya, maksudnya kadang gue juga gak ngerti sih batas apa kayak gini ya, pikiran orang tuh kayak gimana gitu kan. Emang gue gak mau terlalu generalisir maksudnya orang-orang kita gitu, ngerti gak sih, maksudnya orang Indonesia tuh kayak terlalu mengurusi urusan orang banget. Iya, betul. Dan betul, kadang betul. tuh nggak bisa bedain mana yang namanya privasi, mana yang namanya kode etik gitu. Betul. Entah gue nggak ngerti ya maksudnya, atau dari nggak tahu sih, followers lo kan kita nggak tahu nih dia mulai dari umur berapa sampai umur berapa gitu kan. Atau mungkin kalau dari yang kayak gue juga nih mau masuk ke pertanyaan terakhir deh, janji ini pertanyaan terakhir gitu kan. Karena kan dari ini bakal masuk ke pertanyaan yang terakhir gitu. Mungkin maksudnya gini, dari cerita yang banyak sender yang kirim ke lu itu kan, mereka kebanyakan kayak cerita dari SMP, SMA kayak gitu kan. Kita kan maksudnya bentar lagi kan udah nggak muda lagi lah ya, mungkin nanti 5 tahun atau 6 tahun ke depan tuh bakalan jadi hal-hal, maksudnya bakal jadi orang tua juga gitu kan. Terus juga kan namanya jejak digital itu kan nanti bakalan kerekam juga. Ada, pasti ada. Ya oke. Nanti kalau misalnya lu takut ya sih, maksudnya anak-anak lu akan melakukan hal kayak gitu, atau suatu saat nanti kalau anak lu menemukan jejak digital kalau lu melakukan hal gitu, maksudnya lu berkontribusi untuk menerima sharingan orang tuh gimana kira-kira? Gue terima dengan baik sih, karena itu udah termasuk konsekuensinya gitu. Itu udah termasuk konsekuensinya. Karena orang yang sekilas baca tweet gue, kalau yang gue lihat-lihat, mereka sekedar ke-trigger, nggak baca sampai akhir. Mereka ngejudge gue suka ngewe. Serius. Karena konten gue itu emang kebanyakan kayak gitu juga. Terus gue dijudge gini gitu. Gue pernah juga kan diajakin ngewe gitu di DM. Pernah di DM diajakin kayak gitu pernah. Cuma gue balas dan gue tanggapin. Gue takut kepleset asli dah. Kalau gue prinsipnya gini kak, gue menolong orang itu seperlunya. Ya udah, gue cuma menyediakan tempat wadah buat orang bercerita bercurhat sama gue. Tapi selebihnya kalau misal lu minta bantuan, entah itu maafnya kata ngutang, terus minta tolong lebih jauh lagi, gue nggak bisa karena bukan privasi gue. Bukan ranah gue gitu. Gue cuma menyediakan tempat tuh buat bercerita, buat ngobrol nih sama gue nih. Dan kalau misal gue bisa bantu dengan saran terbaik gue, ya udah gue bantu. Tapi kalau enggak ya mohon maaf. Itu sih. Oh gila, mulia banget ya ternyata dari seorang Dava yang mukanya serem banget sih, kayak tukang pukul. Ternyata alasannya itu banyak kan followersnya bilang lu muka lo boros gitu, bukan gue doang dong. Gue pikir lo 28 lebih dari gue. Anjir. Ini kita udah cukup kali ya. Ngobrolnya udah kepanjangan dan tapi gue masih muda sih kak. Gue masih muda.
Ya lebih, ya pokoknya kalau dari muka gue berani adu lah, lebih muda siapa. Oke. Oke. Itu cukup aja sih gitu ya obrolan kita malam ini ya. Iya. Kak Laila, terima kasih banget ya. Iya, gue juga minta maaf banget kalau obrolan kita nggak berbobot. Oke. Ini hanya ya sharing-sharing sharing-sharing sama-sama ketidaktahuan lah ya. Nah, semoga menjadi sama tahu. Pokoknya kalau ingin sharing lebih lanjut bisa DM di Dava. Ya, selama masih gratis. Tahu aja gue jadi psikolog ntar. Saran gue sih, lu buka ini deh. Maksudnya jangan kayak konten HSAS doang gak sih yang lebih menarik gitu. Ya, ada sih. Tentang astronomi lah. Self harm gitu ada kemarin. Oke. Udah psikolog ya Anda. Iya, IMES. Padahal mahasiswa teknik nih, nggak nyambung banget ya. Ya hidup mah belajar apa aja Pak. Kita kan nggak tahu ke depannya jadi apa. Siap, segitu aja deh ya obrolan kita malam ini Kak Laila. Makasih banget. Semoga next podcast bisa temenin gue buat baca-bacain dari DM dari teman-teman. Dan sampai seterusnya. Kak Laila termasuk orang sibuk loh. Dan lagi nesis. Doain aja ya semoga S2-nya cepet kelar. Amin. Kayaknya gue bisa dipotong aja di bagian itu. Oke, thank you. Selesai.